Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah. Tulisan Kiai Haji Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullah taala. Halaman 72 versi PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatur rabi'ata asyara daf'uz zakatil fitri nuqudan. Bermula masalah yang ke-14 itu daf'uz zakah, mengeluarkan zakat fitrah nuqudan, nisbah duit atau dengan duit, baik emas, perak atau uang apapun. Nah, boleh enggak zakat fitrah enggak kita keluarkan dari makanan pokok, beras yang kita makan. Nah, tapi dari uang, ini pembahasannya. Yara Syafi'iyyatu annahu la yajuzu daf'al qimati an zakatil aini. Berpendapatlah oleh mazhab Syafi'i bahwa sungguhnya halwa syai'an itu la yajuzu, tidak bolehlah oleh mengeluarkan nilai dari zakat in. Jadi zakat ini umum, misalkan zakat kambing yang diambil dari kambingnya, nggak boleh uang. Zakat padi, biji-bijian, zakat beras diambil berasnya, padinya. Begitu juga zakat fitrah, karena kewajiban zakat fitrah yaitu terhadap makanan pokok. Maka mesti yang dikeluarkan makanan pokoknya. Nggak boleh nilai atau harga dari makanan pokok, harga berasnya. Itu menurut mazhab Syafi'i rahimahullah. Wal Hanafiyyatu tara anna wujubal mansusi alaih min haitsu innahu malun mutaqawwamun alal itlaq. Bermula mazhab Hanafi itu tara, berpandangan dianya mazhab Hanafi bahwa sungguh kewajiban yang mansus alih, bahwa sebuah kewajiban zakat yang mansus alih maksudnya dinaskan di atasnya, kewajiban zakat terhadap padi misalkan, terhadap kambing tadi, itu mansus alihnya. Bahwa sungguh kewajiban zakat terhadap mansus alih yang dinaskan di atasnya itu sabit dari sekira-kira bahwa sungguhnya mansus alih itu malun mutaqawwamun, harta yang bernilai. Ya, alal itlaq secara umum, la min haitsu innahu ainon, bukan dari sisi bahwa sungguhnya harta itu ainnya. Nah, jadi mazhab Imam Hanafi menyatakan kewajiban zakat terhadap harta yang sudah ditentukan. Zakat kambing, zakat biji-bijian, padi, beras, segala macam. Itu ditinjau dari nilainya. Nah, jadi maksudnya kewajiban mengeluarkan nilai. Karena harta yang akan dizakati itu harta bernilai. Jadi yang menjadi kewajiban mengeluarkan sejumlah nilai secara umum. Bukan zakat itu menyangkut dengan benda tersebut. Artinya mazhab Hanafi enggak harus ainnya yang dikeluarkan, nilainya juga boleh. Fa yajuzu ayyu'tiya an jami'i dzali al-qimata darahima au dananira au fulusan au masya'a. Maka bolehlah oleh bahwa memberikan ia an jami'i dzalik. Bolehlah oleh bahwa memberikan ia seorang untuk semua itu. Semua mansus alih, semua harta yang akan dizakati. Baik berupa biji-bijian, buah-buahan misalkan. Ya, kurma, anggur sebelumnya, atau zakat binatang ternak, atau zakat fitrah sekalipun. Bolehlah bahwa memberikan ia dari semua itu akan qimah, akan nilainya, akan harganya. Apa itu harganya? Darahima kita badal. Dirham dalam bentuk dirham, uang perak, au dananira atau dalam bentuk uang emas, au fulusan dalam bentuk uang kertas, apa rupiah, dolar, segala macam, ringgit, au masya'a atau apapun yang menginginkan ia. Jadi dalam mazhab Imam Hanafi agak ringan masalah zakat ini. Qala al-Imamu Sarkhasi fil Mabsut, berkatalah oleh Imam Sarkhasi dalam kitab Al-Mabsut. Apa kata beliau? Fa in a'ta qimatal hintah jaza indana. Maka jika memberikan ia akan nilai gandum. Untuk zakat fitrahnya misalkan memberikan ia akan nilai dari gandum, bukan gandumnya. Niscaya boleh ia di sisi kami. Saya enggak tahu kalau Imam Sarkhasi itu mazhab apa, harus kita cari dulu. Ada kemungkinan karena ini di bawah pandangan mazhab Hanafi tadi, bisa saja ini beliau bermazhab Hanafi. Wa qala Abu Bakrin
Abu Bakrinil A'mash, berkatalah oleh Abu Bakar Al-A'mash, apa kata beliau? Ada'ul hintah afdalu min ada'il qimah. Bermula memberikan hintah atau menunaikan hintah, gandum langsung, itu lebih utama daripada membayar nilainya, daripada diuangkan. Kenapa? Li'annahu aqrabu ilam tisalil amri. Karena bahwa sungguhnya memberikan hintah itu lebih dekat kepada melaksanakan perintah. Wa ab'adu minal khilaf, dan lebih jauh dari khilaf. Jadi kata Syekh Abu Bakar ini lebih baik membayar makanan pokoknya saja daripada memberikan nilainya. Kenapa? Itu lebih dekat kepada perintah. Artinya zakat itu sa'en min tamarin misalkan. Hadis Nabi menyatakan zakat fitrah itu satu sa' dari tamar. Ya, jadi kalau kita lihat kepada perintah Nabi lebih jelas kepada innya. Nah, kata beliau makanya lebih baik, bukan berarti nggak boleh yang lain, lebih baik hintahnya supaya lebih dekat kepada melaksanakan perintah dan lebih jauh dari khilaf. Karena kalau masalah memberikan nilai ternyata tentunya banyak khilafnya. Supaya kita terjaga terselamat dari khilaf, langsung bayar in bendanya, hintahnya, gandumnya atau berasnya. Fakanal ihtiyatu fihi, maka adalah ihtiyat adalah yang paling menyelamatkan, yang paling meyakinkan itu sabit fihi, padanya memberikan hintah. Kemudian wa kanal faqihu Abu Ja'far yaqul, adalah faqih Abu Ja'far berkata ianya beliau. Ini sebaliknya justru. Ada qimati afdal, bermula memberikan nilai, memberikan harga itu lebih utama. Kalau sekarang bayar zakat fitrah pakai uang misalkan, itu lebih bagus. Kata faqih Abu Bakar, Abu Ja'far. Kenapa kata beliau? Li'annahu aqrabu ila manfaatil faqir. Karena bahwa sungguh memberikan harga itu lebih dekat kepada manfaat si fakir, lebih bermanfaat kepada orang fakir. Karena di zaman ini begitu orang memegang duit seolah-olah memegang segalanya lebih mudah. Fa innahu yashtari bihi lil halima yahtaju ilaih, karena bahwa sungguhnya si fakir itu membeli ia dengannya uang tadi, dengannya qimah tadi, lil hali untuk kebutuhan halnya, untuk kebutuhan saat itu, ma yahtaju ilaih akan apapun yang butuh ia kepadanya. Langsung dia bisa membelanjakannya. Kalau kita berikan dalam bentuk beras, nggak bisa beras sebagai alat tukar, harus dijual dulu. Nah, dijual juga orang belinya dengan harga murah biasanya dibeli. Akhirnya justru memudaratkan orang fakir. Jadi kata fakih Abu Ja'far lebih menguntungkan memberikan harga, dia langsung bisa membelanjakan untuk kebutuhannya. Wa hadza aidan huwa madhhabu jama'atin minat tabi'in. Bermula ini pula ini pendapat Abu Ja'far tadi. Lebih baik memberikan uang. Itu bermula ini pula itu dianya ini itu mazhabu jamaah, mazhab satu jamaah dari para tabi'in. Rawa Waqi'un an Qurrah qala, telah meriwayatkan oleh Waqi' daripada Qurrah berkata ianya, Waqi', ja'ana kitabu Umar bin Abdul Aziz fi sadaqatil fitri. Telah datang kepada kami oleh surat dari Umar bin Abdul Aziz dalam masalah sedekah fitrah. Apa tulisan dalam surat tersebut? Nisfu sa'en an kulli insanin, bermula setengah sa' itu sabit dari setiap orang. Au qimatuhu nisfu dirhamin, atau bermula atau qimatuhu, bermula setengah sa' itu sabit dari setiap manusia. Dalam surah itu tertulis untuk setiap orang harus memberikan setengah sa' makanan. Ya, au qimatuhu, atau qimahnya atau nilainya setengah sa'. Berapa nilai setengah sa'? Nisfu dirhamin. Dianya nilai itu setengah dirham. Nah, itu tertulis dalam surat Umar bin Abdul Aziz. Rawahu Abu Syaibah fil Musannaf, meriwayatkan akannya oleh Abu Syaibah dalam kitab Musannaf. Wa zakaral Imamun Nawawi fil Majmu', telah menyebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Inna hadza aidan madhhabus Sauri, sesungguhnya ini pula itu mazhab Sauri. Ini boleh membayar harga.
nggak harus in-nya, boleh membayar duit untuk zakat fitrah. Itu juga mazhab Imam Sauri. Wa bihi qala Ishaq ibnu Rahaweh, dan dengan ini pula telah berkatalah oleh Ishaq ibnu Rahaweh, ini ulama-ulama besar semuanya. Wa Abu Sur, dan dengan ini pula telah berkatalah oleh Abu Sur. Illa annahuma qayyada dzalika bid-darurah, melainkan bahwa sungguh keduanya Ishaq ibnu Rahaweh dan Abu Sur, melainkan bahwa sungguh keduanya beliau itu qayyada, mengkaitkan oleh keduanya akan demikian boleh membayar zakat fitrah dengan uang bid-darurah, dengan darurat, kondisi darurat, enggak sempat mencari beras dulu, enggak sempat membeli beras misalkan. Nah, jadi langsung memberikan nilainya beras, harganya beras. Wa nasal mawaridi wa nasal mardawi fil insaf, dan telah menjelaskan oleh Marwadi dalam kitab Insaf. Apa kata beliau? Innal qawla bi ijza'i ikhrajil qimati fi zakatil fitri riwayatun mukharrajatun anil Imami Ahmad. Bahwa sungguh perkataan pendapat dengan boleh mengeluarkan nilai dalam zakat fitrah itu satu riwayat mukharrajah yang ditakhrijkan, yang dikeluarkan akan dianya riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Maksud dikeluarkan bukan enggak dihitung, maksudnya pendapat yang menyatakan boleh membayar harga untuk zakat fitrah itu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, dari situ dipahami bahwa bolehnya memberikan nilai atau uang untuk zakat fitrah. Bukan berarti ini pendapat yang tidak diakui, bukan. Pendapat ini tetap diakui, boleh diamalkan. Walhamdulillahirabbil alamin, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.